Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok Komrade akan memberikan penjelasan singkat mengenai proyek kami, yaitu post project untuk memenuhi UTS pemrograman berbasis objek. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia dengan NIM 211401014. Nama saya Dina Faras Ulfia Siregar dengan NIM 211401017. Nama saya Meisa Sabrina Azalka dengan NIM 211401060. Nama saya Nur Halimah dengan NIM 211401009. Nama saya Nayata Sandra Claudia Nasution dengan NIM 211401012. Pertama-tama, untuk membuat sebuah riwayat transaksi yang sudah dikerjakan, untuk mendefinisikan objek, pertama-tama kita membuat kelas transaksi barang, yang dimana kelas transaksi barang ini akan mendefinisikan variabel untuk pengaksesan di transaksi nantinya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada public class transaksi barang, statik, jumlah belanjanya itu integer. Kemudian untuk kode, nama, harga satuan, jumlah, dan total itu string. Kemudian untuk mengakses sebuah objek pada saat digunakan, yaitu kita menggunakan metode this, yaitu yang berisikan itu kode barang, nama barang, harga satuan barang, jumlah barang, dan total barang. Selanjutnya kita menggunakan metode get untuk mengambil variabel yang sudah didefinisikan. Getnya itu ada get code, ada get nama, get harga satuan, get jumlah, get total, di mana semuanya itu menggunakan tipe data string. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut menggunakan membuat kelas transaksi. Selanjutnya itu ada kelas transaksi, yang dimana di dalam kelas transaksi ini terdapat arraylist, variabel daftar belanja yang dimana akan dimasukkan ke transaksi barang. Lalu ada total belanja, dibayar, dan kembalian yang bertipe data string. Kemudian ada waktu transaksi yang bertipe data local date time. Lalu ada ID transaksi yang bertipe data int. Lalu di dalam kelas transaksi ini kita membuat sebuah metode this, yang dimana daftar belanja sama dengan daftar belanja, this total belanja sama dengan total belanja, begitupun seterusnya sampai waktu transaksi yang dimana bertipe data local date time .now. Lalu di sini ada public arraylist, yang dimana menggunakan metode get, yang dimana get daftar belanja akan masuk menggunakan tipe data arraylist yang dimasukkan ke transaksi barang. Lalu return daftar belanja, kemudian ada get total belanja menggunakan tipe data string, lalu return total belanja, lalu ada get dibayar menggunakan tipe data string, lalu return dibayar, kemudian get kembalian bertipe data string, kemudian return kembalian, dan yang terakhir yaitu get waktu transaksi yang bertipe data local date time, lalu return waktu transaksi. Sesudah itu, maka kita akan mengakses arraylist-nya di postframe. Selanjutnya di post frame kita akses arraylist yang udah dibuat tadi, yaitu arraylist transaksi barang yang ada pada daftar belanja sebagai new arraylist, di mana untuk i sama dengan 0 yang lebih kecil dari jumlah belanja, dan i++, kita get value untuk kode barang, nama barang, harga satuan barang, jumlah barang, dan total barang yang nantinya akan ditambahkan ke daftar belanja arraylist di transaksi barang tadi dengan menyimpan variabel kode barang, nama barang, harga satuan barang, jumlah barang, dan total barang. Kemudian kita get si total belanja barang, dibayar barang, dan juga kembalian barang yang nanti akan disimpan ke dalam objek transaksi yang di dalamnya itu ada daftar belanja, total belanja barang, dibayar barang, dan juga kembalian barang. Kemudian nanti akan muncul output di mana terdiri dari daftar belanja, yaitu barang-barang yang udah kita pilih. Kemudian juga nanti akan keluar total belanja, jumlah yang dibayar, kembalian, dan waktu transaksinya. Selanjutnya mengenai error handling dan G-option pane. Di sini kami menambahkan beberapa fitur error, yaitu beberapa di antaranya terdapat di bagian kode. Yang pertama itu kondisi jika user tidak menginputkan atau inputan kode itu kosong. Kondisi ini memenuhi jika kode input is empty, maka akan keluar dialog box G-option pane show message dialog. Kemudian message-nya input kosong, masukkan kode barang dengan title error dan message type-nya itu error message. Kondisi kedua, ketika kode yang dimasukkan itu merupakan huruf. Kondisi ini terpenuhi jika kode input match dengan range 0 sampai 9. Keluar output dengan dialog box input tidak ditemukan, masukkan kode berupa angka, title error, dan message type-nya itu error message. Kondisi selanjutnya, di mana kondisi ini tidak terpenuhi jika kode yang dimasukkan itu tidak ada di database. Maka ada statement try dan catch, di mana statement ini digunakan untuk error di Java. Statement dengan variabel stmt sama dengan dbconnector.connection.create statement, string SQL, dan masukkan perintah SQL-nya yaitu select all from barang kode dan kode inputan yang dimasukkan nantinya. Result set dengan variabel fs sama dengan stmt.executeQuery SQL.
kondisi terpenuhi, kemudian RS next, kemudian kondisi lainnya. Jika tidak terpenuhi, maka the option pane show message dialog, null input tidak ditemukan, masukkan kode yang valid, error, the option pane error message. Kondisi ini terjadi ketika kode yang dimasukkan tidak ada di database. Kemudian catch exception X, system out line X. Kemudian di private void dibayar. Ada statement try dan catch juga. Di sini dibayar itu menggunakan type data float value of ubah bayar, dibayar int dengan tipe data integer sama dengan dibayar. Kondisinya terpenuhi jika dibayar lebih kecil dari total belanja, maka akan keluar output the option pane show message dialog, null, jumlah pembayaran tidak mencukupi total belanja, title-nya error, dan message type-nya error message. Kemudian, jika tidak terpenuhi, maka int, kembalian int dengan tipe data integer sama dengan dibayar int dikurang total belanja int. Kembalian text field, set text, string.format, send d, kembalian int. Di sini nanti akan ditampilkan berapa kembalian setelah dibayar dikurang total belanja. Kemudian, catch number format exception. Di sini kondisinya itu ketika inputan yang dimasukkan itu berupa huruf, maka akan keluar output input tidak valid, masukkan angka sebagai jumlah pembayaran dengan title-nya itu information, message type-nya itu information message. Sekian dari saya. Oke, yang terakhir ada form login, di mana kita memakai frame untuk membuat desain login serta codingannya. Yang pertama itu ada desainnya. Nah, di desain ini untuk background-nya kita memakai panel, lalu diberikan warna background, color yaitu warna ini, warna biru ini. Nah, lalu untuk tulisan welcome kita memakai label, dan di bawahnya kami juga memakai separator yang diberi warna. Nah, untuk username-nya memakai label username, dan di bawahnya ini adalah text field untuk mengetik username. Nah, diberi warna yang sama dengan warna background panelnya agar desainnya terlihat seperti tidak ada kotaknya. Lalu di bawahnya ada separator lagi yang diberi warna yang sama dengan separator yang di atas yang pertama, lalu label password, dan di bawahnya juga ada password field yang diberi warna background yang sama. Lalu di bawahnya ada separator lagi, dan yang terakhir itu ada button login untuk akses loginnya nanti. Dan terakhir ini ada juga close label, yaitu untuk meng-close frame loginnya saat nanti sudah bilang. Nah, untuk codingannya itu yang pertama public class login extends java x.string.cframe. Nah, untuk tipe datanya yaitu string dengan nama username dan password. Nah, untuk events-nya yaitu yang pertama ada close label dengan mouse click yaitu system.exit dengan status null. Nah, dan yang kedua ada events dari login button action perform. Nah, lalu kita get text untuk username dan passwordnya. Lalu post frame sama dengan new post frame, dan frame.set visible bernilai true, frame.tag, frame.set location relative to null, line frames.set default close operation, login.exit on close. Nah, lalu di post project, sini ada public static void main untuk login, new login, agar di saat nanti kita melakukan run, pengaksesan yang pertama kali muncul adalah frame-nya dari desain login yang sudah kita buat. Baiklah, selanjutnya yaitu program akan dijalankan. Nah, lalu maka muncullah tabel seperti ini, yang dimana sebelumnya kita mengatur sebuah database ada 68 data, yang dimana masing-masing memiliki kode, yang misalnya depan kami di sini membuat satu, yang angka depan satu itu merupakan makanan, angka 2 yang merupakan minuman, dan angka 3 yang merupakan obat. Nah, di sini kami menginputkan datanya, contohnya. Lalu misal kodenya ini buat 30021. Nah, maka error handlingnya akan muncul yang dimana input tidak ditemukan, masukkan kode yang valid. Kenapa muncul seperti itu? Karena itu di luar kode dari database kami. Lalu ada jika dimasukkan kode huruf, maka dia akan memunculkan input data tidak ditemukan. Dan jika jumlah bayar ini kurang dari jumlah harga atau belanja, maka juga dia akan error. Nah, setelah muncul total belanja, jumlah yang dibayar, dan kembaliannya, maka dia akan menampilkan transaksi yang dimana akan menampilkan daftar belanja, total belanja, jumlah yang dibayar, kembalian, dan waktu transaksinya. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.